Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya, siapa di sini yang pernah mengikuti acara seminar setting goal? Bisa angkat tangannya. Wah, ternyata lumayan banyak ya. Saya yakin sebagian besar dari Bapak Ibu yang ada di ruangan ini pasti pernah yang namanya membuat setting goal sebelumnya. Betul? Karena setting goal ini sangat penting dalam kehidupan kita. Setuju ya? Nah, sebelum saya lanjutkan, orang-orang yang pernah mengikuti acara setting goal atau seminar setting goal, dia akan kebanyakan berpikiran seperti ini. Ah, saya sudah tahu, sudah bisa, sudah pernah. Nah, orang-orang yang berpendapat demikian, siap-siap dia akan turun. Kok bisa dikatakan turun? Kenapa? Karena dia sudah merasa pintar, dia sudah merasa tahu. Jadi, karena dia sudah merasa tahu dan pintar, dia tidak ingin belajar lagi. Seperti belajar setting goal. Jadi nanti Bapak Ibu ketika sudah pulang dari seminar ini, pulang sampai rumah langsung bikin setting goal lagi. Seperti saya ketika mengikuti acara seminar dimanapun, ketika pulang saya akan bikin setting goal lagi. Ikut acara seminar di mana lagi? Ketika pulang bikin setting goal lagi. Ya, begitu ya? Setuju? Good. Jadi nanti Bapak Ibu misalkan setelah mengikuti acara seminarnya Pak Tum di Semaringin misalnya, atau mungkin seminar dari tokoh lain, ketika sampai rumah nanti desain lagi atau bikin setting goal lagi. Setuju ya? Mantap? Ya toh ya? Sip. Jadi selanjutnya, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah setiap manusia pasti punya yang namanya impian. Betul tidak? Karena kehidupan di dunia ini tidak pernah lepas dari yang namanya impian. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda ingin melangkah ke depan, memikirkan masa depan, Anda harus mempunyai yang namanya setting goal. Agar apa? Agar Anda bisa mendesain hidup Anda sedemikian rupa dengan keinginan Anda. Yang kedua, persis seperti sehebat apapun Anda, sejago-jagonya Anda, ataupun sekeren-kerennya Anda, ketika Anda tidak mempunyai setting goal, sama saja. Contoh, siapa di sini yang suka dengan sepak bola? Ada yang suka? Misalkan saudara dekat saya itu Ronaldo. Tahu Ronaldo kan? Tahu, pernah dengar? Itu adalah saudara dekat saya loh. Selanjutnya yang pernah dengar Ronaldo kakak, ada yang pernah dengar? Itu juga saudara dekat saya, jangan salah ya. Saudara dekat saya tentunya dari hubungan Nabi Adam dan Hawa. Good. Lalu selanjutnya, bayangkan Anda adalah orang yang sangat hebat dalam bidang tertentu. Contohnya, Anda sehebat Ronaldo dalam hal sepak bola, atau sehebat kakak, ataupun sehebat Messi yang kemarin baru nyetak 4 gol di gawangnya Arsenal, atau apapun. Bayangkan Anda adalah orang yang sangat hebat, bisa dalam hal bisnis ataupun dalam hal yang berbagai bidang yang Anda sukai. Bayangkan Anda adalah orang yang paling hebat. Setelah itu, contoh nih misalnya dalam hal sepak bola, Ronaldo itu baru dapat bola dan dia akhirnya menendang bola dan dia menggiringnya menuju ke kakak. Kakak menerima giringan dari Ronaldo, kemudian dia oper ke Messi. Setelah Messi mendapatkan operan dari kakak, akhirnya dia menendangnya, mengopernya menuju John Terry. Tapi jangan salah, jangan John Terry ya, John Terry. Setelah John Terry menerimanya, kemudian John Terry kemudian menendangnya dan menggiringnya menuju Ronaldo. Setelah Ronaldo mendapat giringan dari John Terry, dia ingin menendang, tapi dia berhenti. Kenapa? Karena dia bingung. Dia mikir, ini gawangnya gimana ya? Sama seperti Anda atau seperti Bapak Ibu yang tidak mempunyai setting goal. Contoh, misalnya Bapak Ibu mempunyai uang yang sangat banyak, tapi Bapak Ibu ini tidak punya setting goal dalam hidup Anda. Dan Bapak Ibu ini tidak tahu apa yang artinya dengan absolute financial freedom, apa yang disebut dengan financial freedom itu seperti apa, bagaimana cara mengolahnya. Maka apa yang terjadi? Uang akan terhambur-hamburkan. Tapi berbeda jika Bapak Ibu mempunyai yang namanya setting goal. Karena apa? Karena ketika Anda sudah mempunyai setting goal, Anda tahu
oh bagaimana cara kita mengalokasikan harta, bagaimana cara kita mendesain uang tersebut, oh saya tahu bagaimana cara mengatur absolute freedomnya ataupun sebagainya. Jadi Anda bisa menuju yang namanya kesuksesan. Jangan salah, selambat apapun proses menuju kesuksesan, tapi percayalah pasti akan sampai di sana. Betul? Setuju ya teman-teman, Bapak Ibu? Sama seperti tadi pemain bola tadi, ketika pemain bola tadi sudah hebat, keren, mempunyai skill yang hebat, tapi dia tidak tahu arah tujuan bola itu kemana, gak ada gawang, sama aja. Jadi kita perlu untuk membuat goal dalam hidup kita. Selanjutnya yang terakhir, orang yang tidak mempunyai goal atau tidak setting goalnya dalam kehidupannya itu sama seperti dia operasi tapi tidak dibius. Loh kok bisa? Bisa, contohnya seperti ini. Di sini pernah ada yang operasi ataupun pernah disunat sebelumnya? Yang cowok-cowok bisa angkat tangan? Baiklah. Itu kalau yang cowok-cowok nggak angkat tangan repot ya. Baiklah. Ingat gimana dulu di beleknya atau di sobeknya pas waktu operasi ataupun sunat? Nggak ingat? Nah, jadi orang yang tidak punya goal dalam hidupnya itu sama dengan dia operasi tapi dia nggak dibius. Misalkan contoh Bapak Ibu di sini sedang ingin operasi jantung. Operasi jantung dibelah dari dadanya ke bawah. Ketika itu Anda tidur terus dibelahlah dada Anda karena mau dioperasi kan. Anda bangun, Anda ada dada, loh kaget dong, secara shock. Apa yang terjadi? Itu yang terjadi jika Anda tidak punya goal. Nah, berbeda dengan Anda punya goal. Setiap Anda punya goal dan goal yang Anda rancang itu sesuai dengan yang Anda inginkan, maka sehebat apapun, sekeras apapun, atau sebesar apapun masalah yang menerjang dalam hidup Anda akan maju terus, akan lawan terus, dan akan tabrak. Anda yakin Anda bisa untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi, goal itu sangat penting dalam kehidupan Anda. Jadi semoga pesan-pesan sedikit ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, bagi Bapak Ibu semuanya untuk memberikan manfaat. Semoga saya harus bikin goal sekarang biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi cukup sekian dari saya. Atas perhatiannya terima kasih. Mohon jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.